Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Buah duku, buah rambutan, rambutan jatuh sampai ke dasar. Selamat datang di kanal Amelia Burhan. Yuk belajar praktikum kimia dasar. Oke, selamat datang adik-adik semuanya gitu ya. Untuk mahasiswa baru program studi D3 Farmasi gitu ya. Pada video kali ini perkenalkan, ini Bu Amel gitu ya. Yang suara kalian dengar adalah suara Bu Amel gitu ya. Bu Amel adalah salah satu pengampu pada praktikum kimia dasar yang terpaksa kita online kan sebagian karena kita harus mengikuti himbauan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi Bu Amel dan tim berharap adik-adik melakukan pembelajaran ini dalam kondisi aman dan sehat. Ya, jadi jangan berkerumun, lakukan saja di rumah dan fokuslah gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Yang masih duduk, masih rebahan, silakan memposisikan diri dengan baik. Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dengan sikap sempurna. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke deh, pagi-pagi gitu ya, udah di lab kimia. Gunakan tabung reaksi gitu ya, supaya ada hasilnya. Biar seru, biar akrab, yuk kenalan dengan tim lab kimia supaya berhasil dalam pembelajaran ini ya. Oke, nah di sini untuk dosen pengampu praktikum kimia dasar gitu ya, semester gasal tahun 2020-2021. Ya. Ada 4 orang dosen adik-adik. Yang pertama ada Ibu Amelia Handayani Burhan atau Bu Amel. Ya, di sini Bu Amel adalah koordinator lab kimia. Jadi kalau misalkan adik-adik mempunyai kendala terkait proses pembelajaran ya, baik dimulai dari pertanyaan mengenai metode ajar, kemudian bagaimana proses penilaian, lalu kemudian misalkan ada komplain gitu ya, atau ada nilai yang belum keluar, kalian bisa menghubungi Bu Amel ya. Kemudian dosen yang kedua, Ibu cantik satu ini adalah Ibu Farisya Nurhaini MSc APT. Beliau juga adalah Wakil Direktur 3 Bidang Kemahasiswaan gitu ya, yang juga akan menemani adik-adik dalam pembelajaran online maupun luring. Lalu kemudian ada Ibu Dr. Anda Yuli Puspitorini ya, atau Bu Yuli gitu ya. Beliau juga seorang direktur di Poltekkes Baktistia Indonesia. Beliau juga akan menemani adik-adik belajar. Dan yang terakhir ada Bu Bina Karunia Sejati SPDS IMSC atau Bu Bina gitu ya. Dan kalian juga nanti pada saat pembelajaran luring akan dibantu oleh 2 orang laboran, yaitu Bapak Gali dan Bapak Andi. Oke, next. Nah, untuk pembelajaran nanti ada 2 tipe. Yang pertama adalah pembelajaran daring dan pembelajaran luring. Nah, di daring ini nanti kita akan belajar apa aja sih? Di daring ini kita akan belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian, kita juga akan belajar mengenai tata nama dan MSDS senyawa kimia. Lalu, kita juga akan dikenalkan mengenai alat, fungsinya, nama alat, fungsi, cara penggunaannya gitu ya, terkait dengan pembelajaran praktik kimia dasar. Lalu kita juga akan belajar nih tentang teori dan teknik analisis kualitatif secara untuk kation dan anion. Ya, dan juga teori dan teknis analisis kuantitatif khususnya di sini adalah titrimetri. Nah, pembelajaran daring ini totalnya adalah 50% dari keseluruhan SKS-nya atau keseluruhan pertemuan. Artinya sekitar 6 sampai 7 kali pertemuan. Baru nanti dilanjutkan dengan pembelajaran luring yaitu di laboratorium gitu ya. Prediksinya insya Allah jika tidak ada perubahan dan kita bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik gitu ya. Ini akan dilakukan gitu ya. Akan dilakukan 2 jenis praktikum, yaitu pertama adalah analisis kation anion gitu ya. Dilanjutkan dengan praktik alkalimetri. Nah, jumlahnya sama ini deh, 50% dari pertemuan, sekitar 6 sampai dengan 7 kali pertemuan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, oke, Bu Amel masuk dulu untuk yang pertama. Bu Amel akan menjelaskan dulu karena kita 6 sampai 7 pertemuan ke depan kita melakukan pembelajarannya secara daring atau online, yaitu sekitar bulan September sampai dengan November 2020, maka Bu Amel akan ajak kalian mengenal dulu pola pembelajaran yang akan kita terapkan. Nah, jadi di sini gitu ya, ada beberapa
metode yang akan terpola setiap pekannya gitu ya. Ada pembelajaran mandiri. Jadi nanti di sini pembelajaran mandirinya adik-adik akan dibagikan oleh dosen pengampu gitu ya. Link YouTube yang berisi tentang materi hari tersebut. Ya. Nah, di sini Bu Amel pesan gitu ya. Pesan dengan sangat gitu ya. Pastikan kalian mempunyai catatan khusus untuk praktikum kimia dasar ini. Ya, karena walaupun kalian bisa memutar berkali-kali gitu ya video YouTube ini gitu ya, tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian punya catatan. Karena apa? Ketika kalian melihat, mendengar itu ya, kemudian dilanjutkan dengan mencatat, maka proses mengingat atau proses belajar itu akan mencapai tahapan 100%. Tapi kalau kalian hanya mendengar dan melihat, Bu Amel yakin, begitu ditutup ganti pelajaran lain maka lupa. Gitu ya. Sedangkan kalau kita punya catatan, bahasanya bisa kita sesuaikan dengan bahasa kita sendiri dan insya Allah akan jauh lebih mudah. Apalagi kalau ditambah dengan warna dan gambar. Gitu ya, Dek ya. Itu konsep dari pembelajarannya gitu ya, Dek. Kemudian berikutnya ya, kita akan lakukan diskusi gitu ya. Diskusi ini akan dipandu oleh dosen melalui grup WhatsApp. Ya, nah, Bu Amel jelaskan dulu kenapa sih kita tim lab kimia memilih YouTube sebagai salah satu sarana? Karena kalau kita lakukan secara mungkin Zoom atau hal yang lain yang kami takutkan akan ada daerah-daerah tertentu gitu ya di tempat adik-adik yang sinyalnya sulit sehingga banyak part yang hilang ya. Jadi kami berusaha menyajikannya dalam bentuk YouTube dengan harapan seandainya pada saat pembelajaran sinyal jelek di lain waktu atau di lain kesempatan kalian bisa unduh atau kalian bisa tonton ulang sehingga tidak ada materi yang tertinggal. Nah, untuk diskusi gitu ya. Nah, jangan takut seandainya Bu kami di daerah memang susah banget untuk dapat sinyal. Kami juga akan bagikan versi PDF-nya, ya, handout-nya. Jadi adik-adik bisa menyesuaikan gitu ya dan bisa mengunduhnya. Lalu kalian pelajari untuk apa? Sebagai bahan diskusi. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian gitu ya, kita juga ada games dan quiz gitu ya. Ini kita gunakan medianya adalah Kahoot dan Edlink ya, disertai atau dilanjutkan. Jadi games dan quiznya sekitar 15 menit lalu dilanjutkan dengan pembahasan. Ya, walaupun kalian nanti kesulitan mengaksesnya, pastikan kalian tetap ikut dalam grup WhatsApp-nya. Bisa paham ya adik-adik ya, karena nanti kita punya aspek penilaian adik-adik. Nah, untuk total keseluruhan nilai terendah itu 0, nilai tertinggi 100 gitu ya. Nah, untuk aspeknya dari nilai 100, 0 sampai 100 itu nanti kita akan bagi sekian persennya itu ya untuk kehadiran. Ya, kehadiran itu 10%. Jadi nanti adik-adik akan diminta mengisi 2 kali link. Yang pertama adalah link gitu ya, link tentang kehadiran. Kemudian di akhir pembelajaran ada link tentang resum pembelajaran. Ya, nanti dosen akan meng-cross check ini, kedua ini. Ya. Kemudian seandainya gitu ya, pahit-pahitnya pada saat proses pembelajaran ternyata sinyal kalian lagi jelek atau pas paket internetnya habis dan belum sanggup beli gitu ya, maka silakan pada pertemuan berikutnya menjelaskan pada dosen yang bersangkutan sehingga tidak dihitung tidak hadir. Paham? Ya. Kemudian untuk keaktifan, nah ini untuk keaktifan nilainya 10% adik-adik ya. Keaktifan nilainya 10%. Ya, ini keaktifan nilainya 10%. Ini dinilai dari pada saat diskusi. Maka pastikan nama yang tertera pada WhatsApp kalian adalah nama asli kalian diikuti dengan NIM-nya. Ya, sehingga dosen memudahkan untuk proses pencatatan. Oke, kecuali nomor-nomor yang sudah memang Bu Amel simpan di HP Bu Amel. Gitu ya. Kemudian ya, ada tugas atau quiz. Ini tadi yang kita bentuk dalam bentuk Kahoot ataupun dalam bentuk Edlink. Ya. Nah, tugas ini poinnya bobotnya besar adik-adik, yaitu sekitar 20%. Jadi pastikan kalian mengikuti tugas atau kuis di setiap pertemuannya. Ya. Kemudian ada UTS. Nah, UTS ini bobotnya sekitar 35%. Nah, UTS ini akan membahas materi yang di-online-kan. Jadi kalian nanti belajarnya adalah materi yang di-online-kan. Sedangkan untuk UAS nanti kita akan ambil gitu ya. Ya, untuk praktikum gitu ya, praktikum di laboratorium. Jadi yang dinilai adalah ini adalah skill kalian. Ya. Kemudian di UTS yang kita nilai adalah kognitif kalian. Jadi psikomotoriknya di sini.
ya. Afektifnya kita ambil di sini nilainya, kemudian untuk kognitifnya kita ambil di UAS. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Oke, nah sekilas sudah kita bahas mengenai pengenalan gitu ya tentang mekanisme pembelajaran di laboratorium kimia. Kalau adik-adik ada pertanyaan, boleh adik-adik sampaikan di grup gitu ya, atau kalian bisa japri Bu Amel atau boleh tulis komentar di bawah YouTube ini. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya gitu ya. Sampai jumpa, sekian dari Bu Amel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang.